Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Endah. Dalam video kali ini, kita akan belajar Jenderal Sudirman, Panglima Besar Pejuang Bersahaja. Mari kita simak bersama-sama. Jajak-jajak perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Adapun bukti yang semakin meyakinkan adalah Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, di mana pada saat itu Belanda melancarkan agresi militer kedua, hingga dicetuskanlah perang gerilya dan akhirnya serangan umum 1 Maret 1949. Dilancarkan perang gerilya tak lepas dari peran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji, seorang mandor tebu di pabrik gula di Purwokerto. Ibunya bernama Siem, berasal dari Rawalo, Purwokerto. Mereka adalah keluarga petani. Jenderal Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Panglima Sudirman pantang menyerah dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini dapat dilihat ketika agresi militer II Belanda. Pada saat itu, Jenderal Sudirman tetap ikut berjuang walaupun sedang sakit parah. Dalam keadaan sakit, beliau memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya Jenderal Sudirman disebut sebagai salah satu tokoh besar yang dilahirkan di Republik Indonesia. Sejarawan Darto Harnoko menjelaskan, pada masa agresi militer Belanda kedua atau masa perang kemerdekaan kedua, ketika masuknya tentara Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, Sudirman memberikan pernyataan penting saat bertemu Soekarno. Soekarno meminta Sudirman yang sakit istirahat saja. Sudirman menolak sebab ingin bersatu dengan rakyat. Karena sesuai ucapannya, Sudirman harus bergabung dengan rakyat menentukan kemerdekaan Indonesia. Ketika penyakit tuberkulosis semakin parah, pada 19 Desember 1948, Belanda menguasai Yogyakarta dan menangkap para pemimpin negara. Dari rumahnya di Bintaran, Panglima Besar Jenderal Sudirman terus memperhatikan pesawat-pesawat Belanda yang terus mengobrol tembakan. Karena khawatir Belanda menyerang kediaman Jenderal Sudirman, Dr. Suwondo menyarankan Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta. Setelah membakar semua dokumen yang ada perjalanan gerilya, dimulai dari kediaman Panglima Besar Jenderal Sudirman menuju Kadipaten dan dilanjutkan ke Kretek Bantul. Begitu Sudirman menentukan perang gerilya, otomatis harus bergerilya di wilayah pedesaan. Pertama kali ke selatan, Kretek, lalu ke selatan lagi, ke Parangtritis, ke Imogiri, baru naik.
Karena sakit yang diderita tidak memungkinkan Sang Jenderal berjalan kaki untuk tetap melanjutkan gerilya, Panglima Besar Jenderal Sudirman ditandu oleh para pengikut setianya. Setelah dari Imogiri naik ke Panggang, perjalanan dilanjutkan menuju Palihan Gunung Kidul menggunakan dokar. Berhenti sejenak di sana lalu ke Wonogiri. Di Wonogiri, Sudirman berhenti bahkan mendapat gempuran-gempuran dari Belanda yang mempunyai intelijen. Dari Wonogiri, perjalanan dilanjutkan menuju Jawa Timur melalui Ponorogo dan Trenggalek. Pada 24 Desember 1948 sampai di Kediri. Dari Kediri, rombongan menuju desa Sukarame. Karena dirasa tidak aman, perjalanan dilanjutkan menuju desa Karangnongko dan menuju lereng Gunung Wilis. Perjalanan dilanjutkan pada tanggal 17 Januari 1949. Saat dalam perjalanan terjadi penggeledahan yang dilakukan Belanda. Untuk menghindari kontra dengan pasukan Belanda, rombongan masuk hutan Sedayu dan menuju Sawahan. Selama perjalanan gerilya, Jenderal Sudirman memakai nama samaran Bapak Gede Abdullah Lelono Putro atau Pak D. Dari nama samaran itu, Sudirman lebih leluasa untuk mengundang kurir-kurir yang berkaitan dengan strategi perjuangan gerilya. Surat-surat yang dibuat Sudirman sangat menentukan strategi perang gerilya terkait serangan umum 1 Maret 1949. Saat pasukan Sudirman sedang bergerilya di Yogyakarta, dilancarkan serangan umum yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949. Adanya serangan umum ini menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dan kekuatan militernya masih ada dan membuktikan kebohongan Belanda yang menyatakan Republik Indonesia dan TNI telah hancur. Hal ini yang menyebabkan terpojoknya Belanda dalam percaturan politik dunia hingga terjadi perjanjian Romroyen 7 Mei 1949. Sementara itu, pasukan gerilya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman masih melanjutkan perjalanan hingga menemukan tempat yang dirasa aman, yaitu Dukuh Sobo, Desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Pasukan Jenderal Sudirman menetap cukup lama di tempat ini pada April 7 Juli 1949. Sebagai markas komando digunakan rumah milik Karso Sumito. Dari rumah sederhana inilah Panglima Besar Jenderal Sudirman bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Di desa Sobo ini, Sudirman betul-betul selalu bekerja sama dengan masyarakat pedesaan. Karena Sudirman mengatakan sudah sejak dulu ia tanpa masyarakat atau rakyat tidak akan bisa menumpas penjajah. Gerilya kita ini selalu bersendikan rakyat. Pada 29 Juni 1949, Yogyakarta telah kembali dan kondisi keamanan sudah kondusif. Presiden, wakil presiden, dan para pemimpin yang lain tiba di Bandara Maguwo dari pengasingan pada 6 Juli 1949. Saat itu hanya Panglima Besar Jenderal Sudirman yang belum tiba di Yogyakarta. Jadi, misi pendudukan yang pertama di Sobo itu ada tokoh penting yang pada waktu itu meyakinkan Sudirman untuk ke Jogja kembali
ke ibu kota Republik, yaitu Rosian Anwar, wartawan Menur, dan Letkol Soeharto. Di dalam suatu pembicaraan, Sudirman mengatakan, nanti dulu dan tidak akan cepat-cepat menentukan langkah masuk kota Jogja. Sebab Belanda itu sangat licik. Akhirnya pada Juni penjemputan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX beserta stafnya waktu itu yang ada di Jogja untuk menjemput Sudirman di Piyungan. Sampai di kota Jogja, Panglima Besar Jenderal Sudirman langsung menuju Gedung Agung untuk bertemu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Satu hal penting pada pertemuan Panglima Besar Sudirman dan Presiden Soekarno adalah pernyataan Sudirman waktu itu, yaitu mulai hari ini kita tidak boleh dijajah oleh bangsa lain. Jadi kita harus 100% merdeka dan berdaulat penuh. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Terima kasih. Bye-bye. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.